kakap, capa, sama ikan nila, udang hitam. Kalau mau enak ini Bu, kakap sama kerapinya enak Bu. Sama Bu. Kalau udang ada? Sedap. Ada Bu, ukurannya kemasnya. Rata ini ukuran kita. Ya, ukuran kita semuanya rata. Kalau gini cuma ukurannya satu dibanding 8. Ini enggak? Enggak. 3 aja ya. Itu 0,32 Bu. Itu satu. Itu mau apa Bu? Digoreng kepul, potong singkat, kadang siram kacang. Kadang. Terus ada lagi Bu? Ini kecap Bu. Ini kecap. Ini kecap. Biasa gratis sampai kecap. Jadi kita rekomendasikan di kakap sama nasi. Kalau mau ibu kakap, kakap masih ada kakap dulu. Enak juga ini. Kalau yang ini kan kakap nih, kakap alas ya. Karena ini sama kakap. Ini kakap, kerapnya cakap. Oh, hitam. Ini aja satu ya. Ini mau dibakar semua atau mau dijadikan 2 masakan? Kalau mau dijadikan 2 masakan, kita rekomendasikan kepala digulai, baik ke sama badannya kita bumbu. Ya Bu. Untuk bakar kecap ini Bu. Ini lembut, ini sama juga lebih enak. Ini sama ini aja kecap dua. Kecap semua ya ini. Ini kecap semua, itu tadi saus padang ya. Itu 0,95. Ini sekilo. Itu aja ya. Ini sekilo, ini 0,95. Ini sekilo. Nah, sahabat kuliner, tadi kita sudah memilih ikan jenis jenihin dan lain-lainnya. Nah, ini kita saksikan ikannya sedang dibakar oleh pihak rumah makan ikan bakar 5225. Nah, inilah cara pengolahan membakar ikannya. Nah, kita coba tanya-tanya dengan Mas yang membuat atau membakar ikan ini. Assalamualaikum Mas. Berapa lama Mas membakar kalau jenis ikan seperti ini? 15 sampai 20 ya. Jadi memang ini menu-menu di sini konsumen pilih dahulu baru diolah ya. Jadi benar-benar memang ikan ini atau masih fresh ya. Jadi memang agak konsumennya agak sedikit menunggu, tetapi rasanya nanti insya Allah memang enak ya.
Nah ini kan memang terkenal ikan bakar 5225 ini dari rasa bumbunya mas. Ya. Nah ini berarti memang ada racikan-racikan khusus bumbunya yang disatukan dengan ikan-ikan atau yang lainnya ya. Nah lalu teknik cara membakarnya gimana mas? Biar matangnya rata atau segala macam itu seperti apa? Ini kita menggunakan kita sebagai ikannya. Gitu ya? Nanti kita bolak-balik ikannya, terus baru kita bumbu atau mau kita kecap ini. Gitu. Oh gitu ya? Ini makannya kita bumbu, Gitu ya? Itu apa bumbu ya? Ini mentega mas. Oh mentega? Ya, mentega kalau untuk yang kecap itu kita kasih mentega dulu. Oh gitu, jadi ini pesanan untuk ikan kecap gitu ya? Kecap. Oh, ini mentega ya? Nah, itu sahabat kuliner itu dikasih mentega dulu, dioleskan mentega. Ini kalau lagi rame nggak ini sendirian mas? Ya, kalau lagi rame kita Nah, semua berdua. ada ya, ada teman ya. Ya. Sudah lama mas kerja di sini? Ya, ini saya mas. Baru ya? Barunya berapa lama? Kurang lebih 3 Tiga apa? bulan. 3 bulanan ya? Oke. Ini jenihin semua kan mas? Enggak. Enggak ya? Ya, ini kerapu. Kerapu. Ya, ini capa, ini kakap, ini bawang hitam. Oh gitu. Ya. Nah kalau menu yang paling selama mas kerja di sini yang paling banyak dipesan orang itu jenis apa mas? Kalau ikan? Kerapu sama kakap. Kerapu sama kakap ya? Sama gitu. Kadang banyak juga yang misalnya bawang hitam. Oh Kadang gitu. ya. Tapi lebih dominan ke ikan nasi sama bawang. Kerapu sama bawal ya? Itu apa kelebihannya kerapu sama bawal itu kalau menurut mas? Dagingnya lebih lembut. Mas. Dagingnya lebih lembut? Ya. Oke. Dan juga rasanya lebih manis karena dia kan sekarang. Oke. Selain ikan yang disiapkan di 5225 ini apa aja mas? Ada Udang ada. Nah, Cumi. ini Lalu? daging Oh gitu ya? Tapi paling banyak dipesan orang jenis ikan ya, memang ya. Karena memang lebih terkhusus cuma ikan bakar gitu ya, betul. Siapa mas? Nama mas? Bayu. Bayu. Oke mas Bayu, terima kasih ya. Selamat kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliner dimanapun berada. Malam ini kita berkunjung ke rumah makan laut. Rumah makan yang menunya rata-rata menu dari laut, ada ikan, ada udang, ada kepiting dan lain sebagainya. Nah ini tempat tempat yang sangat populer bagi warga Provinsi Bengkulu karena masakannya mempunyai bumbu khas rasa dan harganya sangat terjangkau. Nah tempat ini bernama Rumah Makan Ikan Bakar 5225. Nah, nanti kita coba untuk menyicip rasa dari ikan bakar 5225 ini yang sangat fenomenal. Nah, nanti kita sudah memesan ikan bakarnya dan lain-lainnya. Nanti kita saksikan video untuk mencoba masakan dari 5225 ini yang terletak di poros Jalan Sutoyo, Tanah Patah. Oke, sahabat kuliner, nanti kita saksikan. Sahabat kuliner, nah ini ada bumbu atau lalapan yang sudah dihidangkan sebelum pesanan kita disiapkan oleh rumah makannya. Nah ini lalapannya ini ada sambal hijau yang sudah dihaluskan, ada cabai rawit, jeruk dan bawang merah. Lalu ini ada sambal merah juga. Nah ini ada sayur asam,
sayur asam ini rasanya juga khas, sudah pernah kita coba sebelumnya. Lalu lalapan lainnya ada tomat, ada sayuran, dan ada timun. Nah ini juga ada kacang, tempe dan ikan teri sambal, dijadikan sambal. Dan ini juga enak dimakan langsung. Lalu ada sayurannya juga. Ini sambal. Nah, nanti kita tunggu menu utama yang sudah kita pesan nanti. Sahabat kuliner dimanapun berada, nah ini ikan kerapu yang kita pesan tadi sudah sampai. Lalu ada udang saus padang. Nah, ini juga sudah dihidangkan. Nah, nanti kita cicip rasanya seperti apa. Saya yakin ini pasti enak karena memang di 5225 ini memang bumbu-bumbunya ciri khas, rasanya begitu enak. Oke, kita makan mencicipi ikan kerapu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kuliner dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah selesai mencicipi atau makan ikan bakar di 5225. Nah ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan pemilik atau owner ikan bakar 5225. Nah beliau ini sudah tidak asing memang untuk di Bengkulu ini. Beliau ini sangat terkenal orangnya dan memang aktif di media sosial selama ini. Saya panggil sehari-hari Udahen. Nah nanti kita sedikit kupas tentang ikan bakar 5225 ini, bagaimana dan seperti apa dan resepnya apa. Oke, sahabat pemirsa, kita coba berbincang-bincang dengan Udahen. Assalamualaikum Dahen. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Dahen? Alhamdulillah Dadah. sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Salam cash, salam lunas. Mantap. Nah, ikan bakar 5225 ini memang sudah familiar bagi kami, khususnya kita di Provinsi Bengkulu ini. Nah, saya ingin mengupas sedikit tentang ikan bakar 5225 ini. Nah, sejarah udah membuka 5225 ini, tolong diceritakan seperti apa, Dak? Silakan, Dak. Wow. Sejarahnya, Dak. Ini jiwa entrepreneur ya. Jadi alhamdulillah ikan bakar 5225 ini kalau orang banyak bertanya kenapa sih mesti berikan nama 5225? Ya, betul. Karena pada prinsipnya itu kan silakan buta huruf tapi jangan tidak pernah buta angka gitu kan. Oke. Padahal 5225 ini ada makna. Ada tanggal makna, ya? 5 bulan 2 2005. Itu Oh, tanggal gitu. pernikahan. Tanggal pernikahan kami. Pernikahan udah? Iya, alhamdulillah. Oke. Kalau sejarahnya yang 5225 ini
panjang nih sejarahnya sebenarnya sih. Tapi garis besarnya aja. Oke. Nah, oke. Ini berangkat dari kami yang melihat di Provinsi Bengkulu ini, kita ini sepanjang pantai laut, ya kan, kita laut samudra ya. Tapi kenapa tidak ada yang menjual ikan fresh di awalnya gitu kan? Pilih dulu, baru dimasak sesuai keinginan, dimakan kan gitu kan. Selama ini orang kan cuma ada ikan bakar ini sudah dipajang, udah masak gitu. Kami berangkat dari situ dan melihat pengalaman kami waktu tinggal di kota lain gitu kan. Alhamdulillah. Tetapi memulainya itu benar perjuangan. Karena begitu idenya ada, ini gimana ya modalnya kan gitu kan. Alhamdulillah kami berangkat dari betul-betul dari awal lah, buat kaki lima, tenda bakar pasar. Awalnya kaki lima Iya dong, kaki lima dong, nggak langsung kayak begini dong. Siap. Jadi kaki lima, bongkar pasang tenda, meja pun baru 2, piring pun minjam, semua masih pinjam. Itu tahun berapa dah? 2010. 2010. Bulan 2 kami buka 2010. Nah, pertama kali membuka ikan bakar itu langsung namanya ikan bakar 5225 atau gimana? Langsung namanya itu? Langsung waktu itu, ikan bakar 5225. Lokasi di mana pertama kali? Di kilometer 6,5, Simpang Jalan Nangka. Itu masih menumpang di depan warung mendiang orang tua. Karena waktu itu kan halamannya luas, nggak dipakai, kami pasang tenda di depan. Nah, itu awalnya. Baru kemudian berani menyewa cucian mobil, karena rata-rata cucian mobil di Bengkulu ini cuma buka sampai jam 5 sore. Malam tutup ya. Malam tutup. Kenapa nggak kita manfaatin? Ya, jadi kan bisa murah. Alhamdulillah berkembang terus sampai kami bisa sewa 3 pintu ruko. Sekarang kami sewa tanah. Ya udah belum dapat untuk beli gitu. Itu waktu pertama kali menempati di tempat cucian mobil itu di mana itu dah? Di Komplek PU, di 6,5 juga. 6,5 juga. Samping kantor Hanura dulu. Artinya tidak jauh dari pertama kali buka ya? Iya, lokasi. Kemudian di sana sekitar 6 bulan orangnya tidak menyewakan lagi. Jadi kami pindah ke cucian di Jalan Kapuas. Kita puas. Ya, punya Pak Zikri Kimin kan. Di sana. Baru setelah itu setahun setengah sana kami pindah ke kilometer 6,5. Di depan Yamaha ya. Di depan Yamaha, sana 7 tahun. Baru pindah ke sini. Alhamdulillah. Contoh kuliner yang dikejar orang itu pelanggan dari awal sampai sekarang masih masuk. Masih ngejar. Berarti kan ada rasa yang dijual. Artinya sudah 2010, sekarang 2021, sudah 11 tahun dah ya? 11 tahun, sudah alhamdulillah 11 tahun. Nah ini dah penonton channel kita ini kan siapa tahu terinspirasi dengan cerita Uda ini, artinya walaupun dengan sedikit sekali modal, artinya masih bisa berjalan. Nah kalau boleh tahu atau boleh sedikit kupas sudah kira-kira apa resep kita untuk membuka suatu usaha walaupun dengan modal sedikit ini, seperti apa resepnya itu dah? Atau trik-triknya? Kalau triknya sedikit malah triknya. Dulu kan kau punya ide dulu. Nah, ide dulu. Usahakan ide itu tidak sama dengan orang lain. Itu prinsip dari dulu. Karena begini, punya pun uang 100 juta, kalau ide tidak ada 100 juta hilang. Ketika bila ide ada, insya Allah modal akan mengikutin. Dan alhamdulillah kami merasakan itu gitu. Begitu ide ada, waduh modal nggak ada nih, uang udah habis, tabungan udah habis. Teride jual motor. Motor itulah jadi modal di awalnya. Motor 6 juta. Jadi 5225 ini awal modalnya ya 6 juta itu. Dari jual sepeda motor. Nah ini balik lagi ke masalah 5225 menunya dah. Iya. Nah menu yang paling andalan di 5225 ini apa dah? Ya. Kalau yang pastinya sini menu andalannya kan ikan bakar ya. Ikan bakar bumbunya pun khas dan semua lidah masuk. Walaupun dibilang orang ini bumbu Padang, tapi semua lidah masuk. Dan menu yang favorit dari para pelanggan luar kota Bengkulu ini udang bakar spesial. Udang bakar spesial itu yang terkenal. Udang bakar karena kami memang rata-rata bermain di bakaran. Ya. Baru ada saus, gulai, asam padeh itu udah nyusul. Tapi rata-rata penggemar di sini pasti ikan bakar bumbu. Nah ini selain memang, dan saya memang berlangganan di sini kan dah. Selain memang dari rasanya yang memang ada ciri khas dan enak, ini trik apa lagi dah yang udah lakukan sehingga 5225 ini bisa begitu terkenal, atau dari harganya atau seperti apa? Coba ceritain dah. Kalau kami di sini
ya boleh bandingin nih harga ikan bakar lain di Kota Bengkulu. Nah, karena kita memang ada sih yang bilang rata-rata kalau orang itu bilang mahal berarti kan bukan item kita. Oke. Nah, jadi kalau harga itu bervariasi lah, tergantung apa manfaat yang kita dapat. Jadi kalau di 525 ini cara marketingnya kita alami biasa aja, mengalir apa adanya, karena pelanggan yang puas itu pasti akan membuat referral. Referral masa itu akan memberitahukan kepada teman yang lain. Dan itu yang kami alami di 525. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut kalau bahasa orang. Nah, itu kalau bahasa kita referral. Referral yang terjadi karena situ kan sistem jaringan. Jadi kita begitu, nggak ada yang lain. Cuman di akhir-akhir ini karena udah banyaknya YouTuber yang masuk juga udah bantu ngiklanin. Kemudian orang yang mau posting di makan dimanapun banyak yang iklanin kan gitu dan kan. Udah sendiri memang aktif di media. Iya, dan kita pun aktif ngintip di medsos gitu kan. Alhamdulillah berkembang sampai saat ini masih terus Allah kasih itu bertahan lah. Satu prinsipnya, kami sempat terjebak dengan yang namanya riba. Tapi kami sadar itu di saat kami pun jatuh, tapi saat kami di atas gitu. Alhamdulillah sampai saat ini no cicilan loh, asik. Nah jadi tentang bicara riba ini perlu juga ini dah. Ini yang udah ketahui riba ini seperti apa dah? Iya, ya kalau kita sih kalau bicara riba secara agama pasti kita tahu itu ada hukumnya gitu kan. Tetapi dalam kehidupan sendiri kan nyata loh. Riba itu akan menghabiskan apa yang ada gitu. Gitu ya dah? Iya, apa yang ada. Sudah banyak contoh dan kebetulan saya di saat saya di puncak usaha, itu sadar gitu. Yang buat saya tadi begini, usaha rame tapi kok nggak terkumpul ya gitu. Duitnya nggak terkumpul. Habis-habis saja. Habis-habis saja. Dan kami baru sadar kalau itu ternyata ada riba di sana. Dan komitmen kami berhenti. Alhamdulillah saat ini bisa dapat rumah. Menyadari riba itu tadi tahun berapa udah? 2016. 2016. Nah, di sana kami sadar. Alhamdulillah 2017 awal Allah kasih kami bisa melunasi utang. Nggak banyak sih, setengah M, tapi alhamdulillah berhasil gitu. Dan sampai saat ini nyaman loh. Nyaman ya. Nyaman. Jadi udah sendiri merasa atau meyakini hubungan antara bisnis dengan riba ini ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Jadi yakin seperti lah. apa bagusnya dah kita berbisnis secara kita beragama Islam ini berbisnisnya seperti apa? Ini bukan hanya Islam saja ya, semua keyakinan agama itu mengharapkan yang namanya riba. Tapi dalam kita Islam itu yakinlah kalau kita masih bertahan, maksudnya masih meyakini riba itu sepertinya itu mah cuman cerita aja gitu kan, yakin bahwa Allah itu kan bilang aku akan perangi dengan rasulku. Siapa yang sanggup diperangi? Orang kena sentil aja takut. Artinya ada hadisnya dah? Ada hadisnya. Dan hadis itu Al-Baqarah loh. Kita cuma bisa buka Al-Baqarah 275 sampai 279. Itu tentang riba semua. Kita belum mikir yang turunannya. Itu yakin kalau coba lihat pelaku-pelaku riba, mereka akan mengejar waktu siang malam. Banyak. Kalau kita kan enjoy. Allah beri rezeki kita jalan. Kalau Allah suruh istirahat. Yang penting cukup. Allah pasti cukupkan. Jadi artinya kalau sekarang ini kunci di 5225 ini selain memang ada trik berbisnis kita juga harus dari udah sendiri menjauhi riba sekarang ya. Harus keyakinan itu harus ditumbuhi. Artinya dengan kita tidak melakukan riba itu insya Allah bisnis kita ini berkah gitu dah ya. Insya Allah berkah. Kami dapat berkahnya dari anak-anak terasa. Alhamdulillah. Nah itu sahabat sekedar ini sharing sedikit tentang Uda Hendra ini yang memang kita ketahui penggiat anti riba di Provinsi Bengkulu ini, dan beliau selalu menyampaikan bahwa bahayanya riba itu. Nah di ikan bakar 5225 ini sekarang sudah mempekerjakan berapa karyawan? Alhamdulillah 10 orang. 10 orang? Membantu pemerintah kota membuka lapangan pekerjaan. Masya Allah. Oke. Itu dari 10 karyawan ini dah. Nah ini apa kendala-kendala udah kan ini kan nanti mereka ini kan digaji kan, artinya digaji segala macam ini. Ada nggak kendala-kendala untuk mempekerjakan karyawan sebanyak ini? Karena rumah makan ini kan kalau lagi rame, karena kita apalagi kondisi COVID sekarang kan. Apa kendala selama ini dah? Kalau alhamdulillah kalau saya kendala nggak ada. Cuma kita menyamakan persepsi di SDM. Sumber daya manusianya memang kita berbeda. Jadi kita harus bisa menyamakan persepsi. Dan satu lagi prinsip bisnis, jangan pernah terlambat gaji karyawan.
Oh gitu. Iya, prinsip. Artinya sudah bekerja Tepat harus waktu. langsung Iya, dikasih karena ya. ada hadisnya. Bayarlah upah mereka sebelum terikat mata kering. Nah, jangan ditahan-tahan. Jangan ya. ditentahan. Oke. Karena banyak kan kadang cerita karyawan yang baru masuk itu, oh kami karena gaji baru 2 bulan dibayar, Iya. telat gitu, Iya. kan sedih dengarnya Ah. gitu. Padahal mereka lo bekerja untuk kita, tapi kita lupa dengan kewajiban. Itu prinsip satu. Artinya prinsip itu harus dipegang juga Pegang terus. sebagai kita Betul, pengusaha dah ya. betul harus. Nah, alhamdulillah kami sejak buka begitu ke depannya. Oke udah terima kasih dah. Kami sekeluarga sudah mencicipi makanan di 5225 ini malam ini sudah bisa ngobrol dengan Uda dan bisa berbagi dengan teman-teman di channel kita. Sekali lagi terima kasih dah. Sukses selalu untuk Uda, sehat keluarga Amin, amin. dan berkah selalu untuk usahanya. Amin, amin. Oke terima kasih dah. Ya, oke, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini doa yang sama buat keluarga Bang Sofyan Hadi. Amin, Karena saya amin. tahu sendiri sejarah mereka hijrah. Amin. Ya, sahabat-sahabat tiru dia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.